Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya. Hari ini pertemuan pertama untuk di semester genap, semester 2. Kali ini di semester 2 kita ketemu lagi dengan 2 mata kuliah. Hari ini kita masuk di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, kita nanti akan membahas terkait dengan dasar-dasar perkembangan anak, teori-teori perkembangan anak, serta terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam perkembangan. Baik, teman-teman sudah siap ya? Kita mulai saja di pertemuan pertama. Baik, di slide kedua saya di sini berkaitan dengan riwayat saya. Jadi teman-teman sudah kenal ya dengan saya, kan katanya tak kenal maka tak sayang, sehingga saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ratnanila Puspitasari. Teman-teman di semester kemarin sudah ketemu dengan saya ya. Jadi tidak perlu saya bahas lagi terkait dengan riwayat kehidupan saya, terkait dengan alamat, nomor handphone, dan email. Teman-teman juga sudah mengetahui. Jadi kita langsung saja di deskripsi mata kuliah. Baik, selanjutnya adalah kontrak kuliah. Jadi di psikologi perkembangan anak, teman-teman semuanya mempunyai kontrak kuliah dengan saya. Dari awal teman-teman menginginkan nilai yang baik. Tapi bagaimana prosesnya? Nah, proses penilaian saya di sini saya mempunyai 5 kriteria. Mulai dari kehadiran, keaktifan, tugas-tugas, kemudian UTS dan UAS. Baik, saya jelaskan terkait dengan proses penilaiannya. Baik, proses penilaian. Saya dalam proses penilaian, ketika pembuatan nilai nanti di akhir, terdiri dari 5, mulai dari kehadiran, keaktifan, tugas-tugas, UTS, dan UAS. Semuanya memiliki bobot penilaian yang sama. Kehadiran di sini adalah bagaimana teman-teman kehadirannya di kelas selama 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan. UTS dan UAS tidak saya hitung, jadi kehadirannya adalah ketika proses pembelajaran. Kemudian keaktifan di sini adalah harian teman-teman. Dalam kehadiran tadi bagaimana teman-teman di forum, aktif tidak, bagaimana harian teman-teman seperti itu. Kemudian terkait dengan tugas-tugas. Tugas-tugas di sini mulai dari individu maupun kelompok. Jadi nanti akan saya gabungkan mulai dari tugas individu dan tugas kelompok. Kemudian ada UTS dan UAS. Oke, saya cerita sedikit terkait dengan proses penilaian. Pengalaman dari semester kemarin saya sudah mengaku di mata kuliah teman-teman, tapi untuk UTS dan UAS banyak nilai yang anjlok, sehingga kemarin di kehadiran, keaktifan, tugas-tugas semuanya sudah bagus semua nilai, tapi terkadang di UTS-nya atau UAS-nya mungkin nilainya yang jatuh, sehingga saya harap lah untuk UTS dan UAS teman-teman ketika proses pengerjaannya nanti pun juga sungguh-sungguh ya, jadi biar mempunyai nilai semuanya 100%. Baik, untuk persentasenya semua saya nilai sama 20%, mulai dari kehadiran, keaktifan, tugas-tugas, UTS, dan UAS. Mulai kehadiran di sini kita menggunakan sistem e-learning ya nanti. Nah, di sistem e-learning nanti silahkan teman-teman silahkan absen sendiri, silahkan diklik ketika teman-teman masuk, klik masuk seperti itu. Di setiap kehadiran nanti ada batas waktu absen, jadi silahkan dipelajari juga di e-learning. Nanti akan saya batasi jam berapa sampai jam berapa boleh absennya, seperti itu. Baik, ini terkait dengan proses penilaiannya, bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya di sini adalah deskripsi dari mata kuliah kita. Kali ini kita di mata kuliah Psikologi Perkembangan. Sehingga terkait dengan deskripsi mata kuliah, kita akan membahas terkait dengan konsep dasar perkembangan anak, prinsip-prinsip perkembangan, serta teori-teori perkembangan, hukum konvergensi, dan tempo perkembangan. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan itu tadi, dasar-dasar perkembangan. Apa sih yang mendasari terkait adanya perkembangan? Kenapa sih pentingnya perkembangan pada anak? Apa perbedaan dari perkembangan dan pertumbuhan? Kemudian bagaimana prinsip-prinsip di dalam perkembangan, serta ada beberapa teori, setidaknya ada 5 teori terkait dengan perkembangan. Kemudian apa sih hukum konvergensi dan tempo perkembangan, nanti kita juga akan membahasnya.
Jadi selama 16 kali pertemuan ke depan kita akan membahas terkait dengan psikologi perkembangan mulai dari awal, mulai dari konsep hingga pada tempo perkembangan. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya di sini adalah schedule kita atau agenda kita dalam perkuliahan, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Oke, baik, silahkan dilihat di layar teman-teman. Di sini adalah agenda perkuliahan kita mulai dari pertemuan hari ini, pertemuan pertama, hingga pertemuan ke-7 sebelum UTS. Nanti di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Jadi di sini ada schedule kita untuk pertemuan pertama hingga sebelum UTS. Bisa dilihat ya. Semua kita laksanakan pada hari Senin sesuai dengan tanggalnya. Bisa dilihat. Di pertemuan pertama kita akan membahas terkait dengan orientasi perkuliahan. Di pertemuan kedua, kita akan membahas terkait dengan hakikat psikologi perkembangan anak. Di pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip perkembangan anak. Kemudian di pertemuan keempat, kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar pola perkembangan. Selanjutnya, mulai dari pertemuan 5, 6, dan 7, ini adalah teman-teman mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Jadi nanti di slide saya berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tugas kelompok. Jadi nanti untuk mata kuliah psikologi perkembangan, kelas akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok mempunyai subbab berbeda yang akan dibahas. Nah, mulai presentasinya kapan? Ya ini, mulai di tanggal 15 Februari pada pertemuan kelima. Jadi di pertemuan kelima, teman-teman sudah memaparkan terkait dengan hasil presentasinya, mulai dari kelompok 1, kemudian nanti minggu kedepannya hari Senin berikut di pertemuan ke-6. Kelompok kedua, pertemuan ke-7 masuk di presentasi kelompok ketiga. Selanjutnya, pada pertemuan ke-8 pada hari Senin, tanggal 8 Maret kita akan melaksanakan UTS. Bisa dipahami ya? Baik, di sini saya lanjutkan agenda perkuliahan setelah UTS. Setelah UTS hingga nanti akan UAS. Selanjutnya di pertemuan ke-9 ya, tapi saya di sini nulisnya di pertemuan ke-8. Kita masuk di Senin berikutnya setelah UTS pada tanggal 15 Maret. Teman-teman melanjutkan untuk presentasi kelompok 4, kemudian minggu depannya lagi kelompok 5, minggu depannya lagi juga kelompok 6. Kemudian setelah presentasi selesai, masuk lagi materi dari saya terkait dengan tugas-tugas perkembangan, kemudian terkait dengan hukum konvergensi dan tempo perkembangan. Selanjutnya ada namanya masa peka dan kepribadian. Kemudian pada tanggal pertemuan ke-15 pada hari Senin tanggal 26 April kita masuk di review materi sebelum kita melaksanakan UAS. UASnya kapan? UASnya ialah pada tanggal Senin berapa itu? Tanggal 3 Mei sekitar itu. Jadi awal Mei di tahun 2021 kita sudah melaksanakan UAS. Bisa dipahami ya? Baik, di sini adalah tugas kelompok presentasinya. Di presentasi, saya jelaskan sekali lagi bahwa untuk mata kuliah saya psikologi perkembangan anak, kelas akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi silahkan nanti berkelompok. Kelompok silahkan dipilih sendiri, tidak perlu saya yang memilihkan. Jadi teman-teman silahkan membuat kelompok. Satu kelas terbagi menjadi 6 kelompok, silahkan dibagi rata. Kelompok pertama akan membahas terkait dengan aliran-aliran perkembangan. Kemudian di kelompok kedua membahas terkait dengan teori perkembangan Sigmund Freud. Kelompok ketiga membahas terkait dengan teori perkembangan Erikson dan Piaget. Kemudian di kelompok 4 membahas terkait dengan teori perkembangan Skinner. Di kelompok 5 terkait dengan teori perkembangan Abraham Maslow. Kemudian di kelompok 6 akan membahas terkait dengan teori perkembangan Albert Bandura. Jadi di sini tadi kelompok 1 sampai kelompok 3 itu sebelum UTS. Presentasinya sebelum UTS. Kemudian di kelompok 4 sampai kelompok 6 mulainya adalah setelah UTS di 3 pertemuan setelah UTS. Maksud saya kelompok 4 setelah UTS, kemudian minggu berikutnya kelompok 5, minggu berikutnya kelompok 6, kemudian kembali lagi di materi saya terkait dengan prinsip-prinsip perkembangan tadi ya. Baik, itu terkait dengan tugas kelompoknya bisa dipahami ya. Baik. Baik, ya itu tadi
pengantar dari saya pada pertemuan pertama. Jadi di pertemuan pertama tadi kita membahas mulai dari deskripsi mata kuliah kita, kemudian kontrak kuliah, schedule kita selama 16 kali pertemuan, kemudian terkait dengan tugasnya. Silahkan dipelajari di pertemuan pertama ini. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan, silahkan teman-teman menuliskan di chat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.